Jadi di sini untuk nomor 2 jawabannya adalah yang E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas FR soal SKB Guru SD CPNS tahun 2020, yaitu untuk pedagogik dan profesional IPS part 8. Nah, sekarang kita ke contoh soal FR-nya. Untuk soal yang pertama di sini, pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya. Di sekolah SD, IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian titik-titik. A. Politik, budaya, dan sejarah. B. Politik, geografi, dan sosiologi. C. Geografi, hukum, dan antropologi. D. Ekonomi, budaya, dan politik. Atau E. Geografi, sosiologi, dan ekonomi. Ya, di sini jawabannya adalah yang E. Geografi, sosiologi, dan ekonomi. Pembahasannya di sini. Untuk sekolah dasar atau SD, IPS merupakan perpaduan mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan geografi yang merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi dalam pembelajaran IPS di tingkat dasar atau SD. Kemudian, sedangkan untuk IPS menengah dan ke atas atau SMP dan SMA adalah pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial. Di sini ada sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Jadi untuk jawaban nomor 1 di sini adalah yang E. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Suatu sekolah dasar atau SD berlokasi di dekat pasar. Dengan demikian, guru dapat menggunakannya sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS, khususnya tentang titik-titik. A. Bentuk dan kontur permukaan bumi. B. Kegiatan memenuhi kebutuhan. C. Interaksi manusia di masa lampau. D. Lembaga-lembaga ekonomi modern. Atau E. Kegiatan jual beli secara langsung. Ya, di sini jawabannya adalah yang E. Kegiatan jual beli secara langsung. Pembahasannya di sini, sumber belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Kemudian, guru di sini dapat memanfaatkan pasar sebagai sumber belajar terkait dengan materi jual beli. Pasar dimanfaatkan untuk kegiatan observasi mengenai proses transaksi jual beli, mengamati keadaan pasar tradisional, mengamati interaksi antar pedagang, dan mencatat barang-barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional tersebut. Jadi di sini untuk nomor 2 jawabannya adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 3. Fokus kajian pendidikan IPS yaitu kehidupan manusia dengan sejumlah aktivitas sosialnya. Materi pendidikan IPS di SD berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang kemudian diorganisasi dan disederhanakan untuk kepentingan kependidikan. Konsep pembelajaran IPS di SD kemudian disajikan secara titik-titik. A. Disajikan secara tematik dengan mengambil tema-tema sosial yang terjadi di sekitar siswa. B. Secara terapan yang dilaksanakan dalam kegiatan instruksional di sekolah-sekolah guna mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran tertentu. C. Secara pengambilan bahannya dari ilmu-ilmu sosial, baik berupa konsep pengetahuan maupun teori.
D. Mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Atau E. Pengembangan kehidupan sosial berkaitan dengan pengembangan kemampuan dan tanggung jawab siswa. Ya, jawabannya di sini adalah yang A. Disajikan secara tematik dengan mengambil tema-tema sosial yang terjadi di sekitar siswa. Pembahasannya di sini, organisasi materi pendidikan IPS pada tingkat sekolah dasar menggunakan pendekatan secara terpadu atau integrated. Materi pendidikan IPS yang disajikan pada tingkat sekolah dasar tidak menunjukkan label dari masing-masing disiplin ilmu sosial. Materi disajikan secara tematik dengan mengambil tema-tema sosial yang terjadi di sekitar siswa. Demikian juga halnya tema-tema sosial yang dikaji berangkat dari fenomena-fenomena serta aktivitas sosial yang terjadi di sekitar siswa. Tema-tema ini kemudian semakin meluas pada lingkungannya yang semakin jauh dari lingkaran kehidupan siswa. Jadi di sini untuk jawaban nomor 3 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 4. Erosi yang merupakan proses terjadinya pengikisan tanah di bagian-bagian tertentu ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Faktor-faktor yang membedakan erosi ada banyak macamnya. Berikut penyebab pengikisan erosi berdasarkan faktor angin disebut titik-titik. A. Ablasi, B. Longsor, C. Deflasi, D. Abrasi, atau E. Eksarasi. Ya, jawabannya di sini adalah yang C. Deflasi. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama di sini ada ablasi, yaitu merupakan erosi atau pengikisan tanah yang terjadi karena aliran air yang mengikis batuan atau permukaan bumi. Jadi di sini adalah air. Kemudian yang kedua, deflasi, yakni erosi yang disebabkan oleh tenaga angin yang menerbangkan butiran-butiran pasir atau debu kemudian mengendap di suatu tempat. Di sini deflasi disebabkan oleh angin, yang ablasi di sini disebabkan oleh air. Kemudian abrasi, yakni merupakan erosi yang terjadi karena gelombang laut yang mengikis daerah pantai dan hanya terjadi di daerah pantai. Di sini biasanya gelombang laut, ombaknya. Kemudian yang terakhir eksarasi, yaitu merupakan erosi yang terjadi karena gerakan es yang mencair atau disebut dengan gletser. Jadi di sini untuk eksarasi ini terjadinya di gunung es, biasanya di kutub. Jadi jawabannya untuk nomor 4 di sini adalah yang C. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.